viewers, welcome in Weekly Talk. I am Elvina Rahma, your host today. Hari ini kita berbicara mengenai struggle atau perjuangan. Sebagai seorang mahasiswa, saya kerap mendengar seruan hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sebagai seorang mahasiswa yang khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, saya setiap harinya selalu dicekoki dengan jurnal-jurnal yang memuat mengenai pemahaman idealisme-idealisme. Salah satunya idealisme yang anti-mainstream, yaitu dari kaum feminis atau feminisme. Mereka menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Laki-laki dan perempuan tidaklah sama, tapi diperjuangkan untuk setara. Dan tamu saya hari ini adalah seorang aktivis perempuan, tak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan, tapi juga beliau adalah aktivis kemanusiaan dan juga hak asasi manusia. Sapaan akrabnya biasa dipanggil dengan Bu Vivi, wanita kelahiran Jayapura pada tahun 1971. Pernah berhubungan kerja dengan salah satu aktivis paling terkenal di Indonesia, yaitu Munir. Beliau pernah menjadi Executive Director Omah Munir dan juga tak hanya berkecimpung di dunia aktivis, tapi juga di politik. Bukan berpolitik praktis, tapi lebih kepada Chair of Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batu tahun 2017. Welcome, ada Salma Safitri Rahayaan, Bu Vivi. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Dari segala perjalanan hidup Ibu, kalau kemudian masuk dalam suatu perusahaan, pasti CV-nya tebalnya segini Bu. Itu berapa yang ditulis? 9 halaman kayaknya. Iya, pasti ada kemudian prestasi-prestasi lain yang kemudian Bu Vivi torehkan di sepanjang perjalanan Ibu hidup 50 tahun mengabdi. Ibu kalau mahasiswa kemudian mengamalkan pengabdian kepada masyarakat, Tridharma Perguruan Tinggi, dan Ibu pasti sudah melakukan itu sejak kuliah dahulu. Yeah. Kuliah di Universitas Brawijaya, Bu, jurusan hukum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Bu Vivi kalau boleh tahu kenapa mengambil jurusan hukum Bu Vivi? Oh, itu ceritanya panjang ya. Jadi saya lahir besar di Jayapura, sampai SMA kelas 2. Waktu itu ayah saya polisi, dia pindah tugas dari Polda Papua ke Mabes Polri. Lalu kami 5 anak diboyong semua. Saya masuk sebuah SMA di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, SMA 28 waktu itu. Kalau ada yang lihat di SMA 28, hai, kita satu-satu alma mater ya. Saya kelas 2 semester 1, jadi semester 3 tepatnya. Nah, waktu itu saya jurusan biologi. Saat kami semester 5, satu semester sebelum selesai, itu semua siswa diharuskan ikut bimbingan, ikut tes psikologi, yang merupakan kerjasama sekolah dengan sebuah lembaga psikologi yang mengidentifikasi kami ini bakatnya apa, minatnya di mana. Hasil tes saya menunjukkan bahwa saya orang yang berbakat untuk bekerja di bidang yang berhubungan dengan manusia, sosial, melayani orang. Saya tidak berbakat pada urusan yang terkait dengan hitung-hitungan, matematis, kerja dengan komputer, dengan gitu saya orang yang tidak berbakat. Di situ saya berpikir saya pengen jadi nurse atau perawat atau seseorang yang mengabdi untuk kesehatan. Tapi lalu saya pilih Universitas Indonesia, memilih Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tapi karena ayah saya polisi, reserse puluhan tahun, saya juga sangat tahu kerjaannya. Jadi saya pikir saya mau sekolah hukum gitu ya. Saya suka fakultas hukum, saya suka sekolah hukum, saya suka hukum. Karena saya juga bodoh urusan matematik. Jadi saya pikir fakultas hukum aman deh, saya nggak akan ketemu matematika. Jadi kan cuma logika gitu. Jadi pilihan pertama saya Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, pilihan kedua Fakultas Hukum UI waktu itu. Terus teman saya bilang, kamu harus ada pilihan ketiga yang di daerah, karena kalau UI itu desanya tinggi, kamu kan anak daerah ya, nggak cukup pintar enough begitu untuk masuk UI, nanti buat jaga-jaga. Akhirnya saya pilih Fakultas Hukum Brawijaya. Ya deh, gue pilih pilihan ketiga di daerah gitu, sebagai anak ibu kota kita ngomongnya begitu songong.
Terus ya udah, nah pas hasil pengumuman, dulu tuh nggak online kan kayak sekarang. Dulu tuh pakai koran besar-besar. Pengumumannya di koran. Koran yang memang dicetak untuk pengumuman itu tuh tahun 90. Jadi saya dapat cari nama. Saya ketemu koran itu, saya cari nama. Temanku gue bilang, namamu ada. Tapi kok bukan UI ya? Kodenya bukan UI. Aduh, saya udah minder aja. Terus saya lihat, oh iya nama saya ada. Pertama kali nama keluar di koran, ya koran itu Stephen Maru. Dapatnya Fakultas Hukum Brawijaya. Ya sudahlah, saya ke Fakultas Brawijaya aja. Sebetulnya ayah saya juga nggak mau karena punya anak perempuan, ngeri sekolah jauh-jauh, takutnya kenapa-napa, salah gaul, salah ini gitu-gitu ya. Karena saya juga sudah masuk di dua universitas di Jakarta, swasta. Jadi ayah saya ngerayu, kamu minta apa deh, pokoknya kamu kuliah di sini aja gitu. Saya kasih, kamu minta apa, saya digituin. Terus saya dengan sok idealis bilang gini, ada banyak mahasiswa di Indonesia yang berjuang untuk masuk Brawijaya. Kalau saya tidak ambil ini, kursi saya hilang. Saya sudah merugikan banyak anak lain yang kepingin masuk kampus itu gitu. Jadi saya harus masuk, saya harus bertanggung jawab pilihan saya. Kalau enggak saya berbuat tidak adil. Jawabannya kayak gitu, kayak nggak tahu dapat jawaban di mana. Pokoknya akhirnya ayah saya luluh ya, jadi saya masuk Fakultas Hukum Brawijaya. Berapa lama itu Bu kuliahnya? 4,5 tahun ya, 9 semester. Waktu masuk saya di ospek oleh Munir. Nah, Munir tuh sebetulnya angkatannya jauh ya, di atasnya 5 tahun. Tapi karena dia sama-sama dia waktu itu lagi sedang skripsi, jadi saya masuk dia skripsi tahun 90. Jadi dia masih sempat ikut acara ospek meskipun bukan panitia resmi gitu kayaknya ya kan, panitia resmi biasanya yang angkatan 88, 87. Nah dia udah bukan panitia resmi tapi karena senior yang karismatik gitu ya, jadi dia ikut. Ya saya masih ingat lah gimana saya di ospek gitu Munir. Dan lalu setelah lulus saya bekerja di LBH Surabaya. Ketika itu Munir jadi direktur operasional di LBH Surabaya tahun 95 bulan Mei kalau nggak salah. Saya lulus bulan Maret tahun 95. Jadi kuliah bersama dengan Munir, kerjanya juga berhubungan dengan Munir, begitu ya Bu? Ya bertemu ya, tapi kalau bersama kan enggak ya, karena dia sudah sedang mau skripsi, saya baru masuk, tapi bertemu di ospek dan saya masuk HMI waktu itu. Jadi Munir juga alumni HMI, jadi kalau sama-sama HMI itu meskipun beda angkatan sekian tahun kita dekat ya. Betul, karena satu organisasi. Dan menjadi eksekutif director Omah Munir. Itu ceritanya panjang karena saya kan lalu menikah, saya kerja 12 tahun di Jakarta, lalu saya menikah dengan suami saya orang Batu, dan saya memilih pindah ikut beliau di sini. Saya ketemu Suci, saya sempat kontrak rumahnya Munir yang di Sidomulyo itu, yang belum jadi Omah Munir waktu itu. Saya tinggali waktu saya baru datang ke sini, saya pindah ya kan, kami nggak punya rumah, jadi saya ngontrak rumahnya. Tinggal di rumah Munir. Rumah itu, anak saya yang pertama kembar lahir di situ. Luar biasa. Terus Suci bilang, akhirnya Suci pindah ke Batu, rumah yang saya kontrak dia pakai sendiri, saya pulang ke rumah orang tua di Gunung Sari. Dan kemudian rumah itu dia hibahkan untuk Yayasan Omah Munir yang dibentuk untuk meneruskan cita-cita Munir dan menjadikan rumah itu sebagai museum HAM. Lalu mereka sedang mencari direktur eksekutif tahun 2014 dan saya bilang saya berminat untuk bantu, dan saya mengurusi Omah Munir 1 tahun saja, antara 2014 dan 2015. Kemudian 2016 saya jadi penyelenggara pemilu, jadi ketua Panwas Kota Batu untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota sampai 2017. Sampai 2017. Jadi tidak ada kata penyesalan waktu itu menolak rawian ayahanda ya Bu Vivi ya? Ya enggak lah, karena kalau saya kan jadi punya pengalaman jadi anak kos kan. Kalau saya keluar Jakarta kan saya nggak jadi anak kos. Anak orang tua. Anak manis gitu. Jadi dan saya dapat banyak sekali pengalaman. Saya ikut pencinta alam Brawijaya, waktu saya ikut Impala. Saya juga aktif di Walhi. Waktu itu kita baru bikin Walhi Forum Daerah Jawa Timur. Impala Unibrau termasuk salah satu penggagas Forum Daerah Jawa Timur. Nah saya waktu itu di Impala. Jadi penggagasnya di sana.
Jadi cakep-cakep begini saya ikut pendidikan Walhi Jawa Timur loh ya. Luar biasa. Walhi Jawa Timur sekarang sudah besar ya Bu Oh, ya? besar Luar sekali. biasa, advokasinya di mana-mana. Iya, dia cukup cukup besar bekerja untuk advokasi lingkungan di Jawa Timur ya. Dengan Dampaknya aktivis luar biasa. militan muda-muda. Betul, dan Bu Vivi salah satu penggagasnya. Bu Vivi, kita track back sedikit ke masa perkuliahan dari Bu Vivi. Gejolak mahasiswa pada saat itu seperti apa sih Bu? Oh, itu kan masih zaman Soeharto ya. Aha, Jadi tidak ada kebebasan berpendapat. politik. Ya saya ikutlah pertemuan mahasiswa di bawah istilahnya di bawah tanah gitu ya, yang kita nggak boleh ketemu untuk mengkritisi pemerintah. Buku-buku Pramudia Anantur kita nggak bisa baca. Betul. Kecuali yang stensilan dan dikirim dari teman ke teman dengan jalur khusus gitu. Kalau ketahuan kan kita ditangkap. Baca buku loh ditangkap zaman dulu. Jangankan baca, menyimpan bukunya kita bisa ditangkap. Pokoknya nggak ada tuh kita bisa mengkritik pemerintah luas kayak sekarang. Orang di sosmed bisa seenaknya pakai kata-kata kasar dan seringkali juga tidak benar gitu ya, asal jiplak aja. Kalau dulu nggak bisa. Kalau kita mau pertemuan misalnya, itu kita bikin daftar hadir, namanya nggak nama asli. Nama samaran? Iya, karena kalau daftar itu ditangkap, kita bisa ditangkap, ketahuan ditangkap kodim. Aha. Jadi nggak berani. Baik. Terus kalau rapat kadang-kadang kita udah kasih tahu gini, itu nanti ada peserta rapat dan kita nggak tahu tuh siapa tuh, intel pada ikut. Oh, Jadi kita nyamar kasih berarti Bu ya? jadi kita kasih kode aja, oh itu ada tuh ini. Yang wajahnya kita nggak kenal kan, pasti bukan dari kita, ya gitulah, intel gitu. Itu kan situasinya pasti was-was ya Bu ya, penuh dengan kewaspadaan. Tapi tetap kemudian beropini, terus menimba ilmu, berekspresi, menyuarakan pendapat, diskusi bareng-bareng gitu Bu. Apa yang kemudian menjadikan Bu Vivi bahwa oke, saya harus maju terus ini? Saya dulu terlibat di Impala Unibrau, itu saya kira Impala dan HMI mungkin yang saya kira cukup membuat saya bekerja di bidang yang sekarang ini. Jadi waktu di Impala itu kegiatannya nggak cuma kita alam ya, maksudnya olahraga alam bebas. ADART kami itu menyebut resosil, rekreasi sosial ilmiah. Jadi ada pengabdian masyarakatnya, ada kegiatan ilmiahnya. Jadi dulu kita bikin stop polusi di kampus. Zaman dulu kalau hari lingkungan hidup HLHS tuh kita bikin acara stop polusi, nggak boleh ada kendaraan masuk kampus. Jadi hari Car itu Free kampus Day dulu bersih. sudah ada ya? Dulu istilahnya, kalau kami dulu istilahnya stop polusi. Jadi kerjasama sama rektorat, sama satpam, kasih pengumuman hari ini stop polusi di Brawijaya. Jadi semua kendaraan nggak boleh masuk kampus, jalan kaki, dosen, rektor juga jalan kaki, taruh. Jadi itu misalnya untuk memastikan kita bisa menghirup udara bersih tanpa asap knalpot misalnya. Terus kita pakai poster-poster kayak gitu. Terus kalau kegiatan kita ke Kasin ya, ke Malang Selatan atau ke Pujon, Kasembon gitu untuk belajar rafting, belajar apa gitu, seru, jadi senang ya. Saya juga sempat waktu Walhi sudah ada, kita ikut bikin penelusuran kali Porong untuk lihat pencemarannya di Kali Porong. Jadi kita nyusurin sungai itu kan, jadi menggabung antara kegiatan pecinta alam dengan ilmiah. Jadi kita nyusurin sungai pakai perahu, kan seneng zaman segitu, seru. Sekarang aja masih seneng kok ya kalau kita naik perahu. Rafting habis ini Bu di Kaliwatu. Iya. Terus kita melakukan identifikasi pencemarannya, kayak gitu. Dulu waktu dilakukan gitu. Skripsi saya juga tentang pencemaran sungai. Waktu itu di Mojokerto, PT Pakerin kalau nggak salah, saya bikin skripsi tentang lingkungan. Jadi kesukaan saya terhadap lingkungan itu saya kira terbentuk ketika saya kuliah di Brawijaya dan masuk Impala. Dulu masuk Impala juga bukan kayak iseng gitu kan. Saya di Jakarta itu anak sekolah kan sibuk dari pagi sampai sore untuk bimbingan. Jadi kita sibuk biasa, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang malam, sekolah dan les segala-gala. Nah setelah di Brawijaya kan kuliah 2 jam pagi, terus bengong 2 jam sore. Banyak waktu kosongnya. Iya, masa baru kan cuma 20 SKS. Kepala 18 saya lupa ya waktu itu. Jadi kayaknya pengangguran, merasa jadi orang pengangguran, nggak ngapa-ngapain. Jadi pas lewat di kampus ada banner
Diklat Impala, gue masuk lumayan nih ada kegiatan. Lumayan ada kegiatan daripada demi mengisi waktu. Iya. Akhirnya seneng, jadi misalnya kalau saya jadi punya tempat nongkrong kan, kalau kuliah pagi jam 7 sama jam 3 sore, saya nggak usah pulang kos-kosan. Dulu saya kos di Dinoyo. Jauh kan, bukan di Kerto-Kertoan gitu, bukan di Watugong, bukan di Suhat. Ya. Saya di Dinoyo, MT Haryono 10. Jadi mau pulang kan males, jauh. Jadi berangkat pagi sambil nunggu kuliah berikutnya nongkrong di Impala, ini itu belajar organisasi, belajar macam-macam, belajar kepemimpinannya di situ. Leadershipnya di situ. Ya, saya kira ada banyak sekali manfaat ikut aktivitas mahasiswa karena membentuk diri untuk menjadi orang yang ulet, tangguh, solider, jujur, kerja keras, mau berjuang, itu semua di UKM. Itu yang saya rasakan ya. Dan itu patut dicontoh ya oleh teman-teman Weekly Talk mahasiswa yang kuliah pulang Bu Vivi. Itu jangan kayak gitu deh, nanti nyesel karena kuliah cuma sekali nggak bisa diulang. Oke. Ya bisa diulang lah S2, S3, tapi kan udah beda, umurnya udah beda kan. Jadi menurut saya alangkah sepinya hidup mahasiswa itu kalau cuma kuliah pulang. Garing. Jadi harus ada kegiatan. Harus ada kegiatan. Apa aja, suka nyanyi ya ikut paduan suara, kayak suka bela diri ikut karate, taekwondo, apa aja sesuai dengan hobi masing-masing lah ya. Dan itu ya ikatan kekeluargaan ketika mahasiswa itu sampai kita udah tua begini, sampai sudah bercucu-cucu, itu Channel Impala masih kuat. Kita masih kayak saudara, kita kayak saudara, kayak keluarga sendiri gitu ya, anak-anak Impala itu. Oke, Bu Vivi selesai kuliah kemudian tadi meneruskan S2. Nanti itu sekian tahun kemudian. Tidak langsung? Enggak, saya lulus kuliah 95, S2 masuknya 2013. Oke. Jadi 20 tahun kemudian baru saya S2 ya? S2, jadi 95 ke 2013 itu berapa tahun? 18 tahun. 13, betul, 18 tahun itu dari S1 ke S2 Ibu. Perjalanan karirnya tadi kemudian di LBH. Itu kerja, itu kerja. Luar biasa. Jadi 18 tahun baru mau kuliah lagi. Bu Vivi di solidaritas perempuan tadi, most memorable experience Ibu? Apa ya, itu banyak banget. Saya dulu pernah menangani kasus TKW yang disiram air keras oleh majikan di Arab. Di Arab? Di Arab. Undang-undang kekerasan seksual, kemudian pelecehan seksual yang ada di Indonesia, Bu Vivi. Untuk kaum perempuan sendiri, stigma-stigma negatif di sana, tidak adanya trust di sana, Bu Vivi melihatnya seperti apa sih, Bu? Ya, itu juga satu masalah ya. Saya lalu setelah dari LBH itu saya ke Jakarta. Saya lalu bekerja di sebuah organisasi perempuan. Namanya Solidaritas Perempuan. Solidaritas Perempuan. Ya, itu sebuah organisasi perkumpulan yang anggotanya tersebar di Indonesia, seluruh Indonesia, dan dia punya, zaman saya itu ada sekitar 7 apa 9 kantor cabang di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Sulawesi. Nah, kala itu Solidaritas Perempuan mengadvokasi persoalan buruh migran atau PMI sekarang ya, pekerja migran Indonesia. Orang biasa kenal dengan istilah TKW. Nah, saya mulai mengenali isu perempuan ketika bergelut di isu buruh migran itu dan melihat bagaimana ketertindasan perempuan itu betul-betul telanjang dan eksploitasi terhadap tubuh, ekonomi maupun seksualitas perempuan itu luar biasa. Jadi saya mengerti, saya belajar tentang itu dari mengadvokasi kasus-kasus dan juga melakukan advokasi kebijakan. Tapi sesungguhnya ketertarikan saya terhadap isu feminis itu dimulai ketika saya membaca sebuah buku. Apa itu, Bu? Karya Nawal El Saadawi, dia dokter feminis dari Mesir,
yang membuat banyak novel yang sebetulnya novel itu lahir dari kisah nyata. Ada sebuah novelnya yang saya baca di umur 19 tahun, saya masih SMA. 19 tahun. Namanya Perempuan di Titik Nol. Oke. Novel bahasa Inggrisnya itu judulnya Women at Point Zero. Itu bagus sekali, cara dia bicara itu sangat lugas dan mempertanyakan relasi-relasi yang tidak adil dalam perempuan dan mengutuk stigma negatif perempuan yang sebetulnya perempuan itu jauh lebih berjasa atau dia sebetulnya dia banyak memberi ketika dia dihujat. Nah, terutama ketika saya menangani kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan seksual, terasa sekali bahwa ini sebuah situasi yang sangat tidak adil buat perempuan karena ilmu yang saya pelajari yang dibuat berdasarkan cara pandang sebagian besar pembuatnya adalah laki-laki, itu tidak bisa memberi keadilan buat korban karena kasus pelecehan, kasus perkosaan itu ada di ruang tertutup, di tempat-tempat yang ada hanya pelaku dan korban. Tapi ketika masuk ke pembuktian itu dituntut apa-apa yang tidak bisa dipenuhi oleh korban. Betul. Bahkan pengalaman korban itu tidak dianggap valid sebagai sebuah informasi kekerasan, ya kan? Harus ada bukti lain. Dan kalau si pelaku membantah, dianggap itu kebenaran. Kan cuma ada 2 orang di sana. Yang satu bilang saya jadi korban, yang satu bilang saya nggak melakukan apa-apa. Jadi kita mau percaya yang mana? Dan nggak ada bukti. Hukum akan mempercayai laki-laki dan menuntut perempuan memberikan bukti bahwa itu terjadi. Padahal mana ada sih pelecehan dilakukan lalu si pelaku bilang fotoin dengan gue sadar dong ya. fotoin dulu. Nggak ada dong gitu ya. Dan semua kekerasan seksual itu kan membuat perempuan marah, malu, jijik dengan diri sendiri dan langsung biasanya melepaskan semua atribut yang ada di tubuhnya, mandi bersih-bersih karena merasa kotor, membuang semua barang, menyalahkan diri sendiri. Itulah bukti-buktinya dihilang. Ya kan? Kan perkosaan undang-undang membutuhkan misalnya ada baju enggak, ada bekas sperma enggak, ada bekas darah enggak, kayak gitu-gitu untuk sebagai alat bukti, sebagai barang bukti. Nah itu semua udah bersih, udah dibuang, udah kemana, karena perempuan merasa jijik dan ingin cepat membersihkan diri setelah itu gitu. Nah pengalaman ini kan tidak dianggap valid oleh undang-undang dan masyarakat secara umum. Jadi pembuktiannya makin sulit, apalagi kalau status pelakunya itu secara politik dan ekonomi tinggi dalam masyarakat. Dia orang yang ketokohannya luar biasa, dianggap pejabat. orang baik, pejabat atau ustadz misalnya. Ya itu sebabnya bertahun-tahun yang lalu, udah lebih dari 6 tahun, Gerakan Perempuan Indonesia menginisiasi rancangan undang-undang kekerasan seksual untuk mengakomodasi kelemahan-kelemahan hukum yang ada pada KUH pidana tentang pasal perkosaan atau kekerasan seksual. Jadi undang-undang itu dibuat dengan memasukkan pengalaman perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia dan membangun pasal-pasal yang dia lebih adil gender dari perspektif perempuan. Oke, jadi diperlukan payung hukum yang kuat dan diperlukan kehadiran perempuan di sana untuk mendengar apa yang sebenarnya terjadi, bukan kemudian memberikan pemahaman patriarki di sana bahwa apa-apa dari sudut pandang laki-laki. Iya, jadi dalam hal ini kekerasan seksual misalnya pengalaman dan apa yang dirasa perempuan itu harus dijadikan juga sebagai patokan untuk pembuktian dan menghukum pelaku. Karena itu undang-undang itu diharapkan cukup komprehensif, dia bisa menghukum pelaku sekaligus memulihkan korban. Kalau dalam KUHP kan pemulihan korban tidak diatur ya, bagaimana korban perkosaan ini dipulihkan itu nggak diatur. Kalau di undang-undang ini itu semuanya ada. Bu Vivi, di solidaritas perempuan tadi
most memorable experience Ibu? Apa ya, itu banyak banget. Saya dulu pernah menangani kasus TKW yang disiram air keras oleh majikan di Arab. Di Arab? Di Arab. Dia pulang itu dengan muka udah kayak monster, penuh luka nanah, dan mukanya kayak monster. Saya nggak sanggup menatap wajah saking hancurnya itu. Jadi suatu hari majikan perempuan dan laki-laki berkelahi, lalu dia ingin melerai. Majikan laki-laki itu bawa air keras. Entah siapa yang mau disiram, tapi air keras itu kena dia. Jadi sebagian dadanya dan mukanya tuh kena air keras, jadi mukanya tuh hancur udah kayak monster. Dia dibawa pulang ke Indonesia dan kami berhasil membangun dukungan sehingga perusahaan jasa pengirim tenaga kerja yang mengirimkannya itu diminta untuk bertanggung jawab, membiayai semua operasi, juga dengan bantuan direktur penempatan tenaga kerja waktu itu Pak Din Syamsuddin. Itu sekitar tahun 98 atau 99 rupanya. Pokoknya belum reformasi kok, belum presidennya masih Soeharto kayaknya, seingat saya. Jadi itu, nah dia itu udah mukanya hancur kayak gitu ya. Ayahnya tuh masih bersikuku ingin, dia nggak usah, karena ayah tahu biaya pengobatan tuh mahal sekali, puluhan juta. Ayahnya ingin agar uangnya kesinikan, dia orang Sunda ya, uangnya kesinikan biar saya obati sendiri anaknya. Jadi yang dia pedulikan di atas kesengsaraan anaknya itu hanya uang. Karena memang anak itu berangkat ke luar negeri untuk membiayai keluarga di kampung kan, bapaknya nggak kerja, nggak punya sawah, jadi susah sekali. Jadi saya pikir ini anak udah mukanya hancur, saya nggak tahu bagaimana dia menjalani hidupnya kelak ya dengan muka kayak monster itu. Orang ketemu dia akan lari, anak-anak akan lari gitu. Semua orang ketika melihat mukanya, ada kawan saya lawyer waktu itu pengen nengok gitu ya, saya wanti-wanti, tolong kamu tahan air mukamu ya, tolong jangan berubah ngelihat mukanya, karena pasti wajah terkejut itu akan ada, shock itu akan ada. Ya aku kuat gitu. Dia laki-laki teman saya itu, begitu dia lihat dia langsung shock gitu. Saya bilang, gimana sih, udah dibilangin nggak boleh gitu, kesian dong nih anak nih. Dia nggak tahu, jadi kita tidak kasih dia kaca supaya dia nggak lihat, takutnya nanti dia down secara fisik ya. Dia cuma tahu muka saya emang rusak kan diperban gitu. Terus akhirnya dia sembuh setelah menjalani beberapa operasi. Saya ingat waktu itu Lebaran saya tuh di rumah sakit loh sama dia. Saya juga kan saya anak kos ya, orang tua saya nggak di Jakarta waktu itu, jadi saya tinggal di kos-kosan karena dia nggak ada yang jaga. Ayah dan keluarganya semua pulang kampung Lebaran, jadi saya Lebaran di situ sama dia. Jadi saya nemenin, dia bisa ngomong gini-gini, ngomong sama dia lah, nemenin dia gitu sambil mikir, anak ini gimana hidupnya nanti gitu. Bertahun-tahun kemudian saya ketemu dan dia bilang, aku nikah. Saya bersyukur banget, akhirnya ada laki-laki yang bersedia jadi suamimu ya, dengan kondisi muka yang seperti monster itu. Itu waktu nikah keadaannya masih sama? Iya, mukanya masih kayak monster pasti. Ya, cuma dia pakai masker, kalau sekarang masker ya, karena kita COVID. Jadi dulu dia pakai kayak cadar gitu untuk mengurangi orang-orang yang terkejut melihatnya. Karena anak-anak lari, dia anak-anak lari, kita kan takut dikira hantu. Ada satu kasus yang juga saya ingat betul, seorang perempuan Cianjur yang melahirkan di pesawat karena diperkosa oleh TKI dari Nepal yang tinggal di sebelah rumah majikan. Jadi dia tinggal di rumah majikan, lalu ada TKI Nepal yang memperkosa dia suatu hari. Cerita perkosaannya saya tidak terlalu detail, tapi yang pasti ini perempuan hamil besar, dan karena majikannya sayang sama dia, majikan bilang kamu nggak boleh melahirkan di sini karena kamu akan langsung dirajam. Kan dia hamil tanpa suami, which is itu adalah zina dan itu hukumannya rajam. Jadi majikan dia bilang kamu harus pulang sebelum melahirkan. Dia dipulangkan dalam kondisi hamil besar. Ketika pesawat mau mendarat, dia merasa ada tanda-tanda melahirkan. Dia ke kamar mandi, itu keluar bayinya di situ. Di pesawat. Dia panik kan, kayak orang mau pipis, tahu-tahu keluar bayi itu gimana? Akhirnya bayi itu dibungkus seadanya dengan
nggak tahu dia pakai tisu atau apa di kamar mandi atau kain lain, saya nggak tahu. Dia taruh di dalam loker di kamar mandi. Kamu tahu nggak loker yang buat tisu di kamar mandi pesawat kayak apa kecilnya? Bayi itu taruh di situ. Terus dia keluar, dia mau cari teman yang duduk dekat situ untuk minta kain. Dia mau bilang saya butuh kain gitu. Tapi begitu dia duduk, pramugari mengumumkan pesawat akan mendarat, penumpang siap-siap pakai seatbelt bla bla bla. Jadi dia ya kan nggak bisa bangun, landing dia duduk lah begitu. Nah karena dia panik, waktu harusnya keluar dia nggak berani tuh balik ke kamar mandi. Dia keluar aja, meninggalkan bayinya. Saat pesawat dibersihkan, hebohlah ketemu bayi di dalam situ dan hidup. Bayi itu hidup, tidak mati. Padahal mungkin udah berapa jam dia di situ. Langsung dibawa ke poliklinik di Bandara Soekarno-Hatta. Terus semua TKW yang keluar, kan dulu TKW ada gate khusus, terminal khusus terminal 3. Jadi semua TKW yang keluar hari itu masuk terminal 3 tuh diminta tidak keluar, tidak pulang, diperiksa seluruh tubuhnya untuk mencari siapa yang baru melahirkan, tanda-tanda melahirkan. Dia ditangkap, dibawa ke Polsek Bandara, diproses dan dibawa ke pengadilan. Kami bertemu dia dari membaca berita. Lalu ketika itu dia masih diproses polisi, kita datang, kita menawarkan bantuan hukum. Saya bilang kamu perlu dibantu karena ancamannya pembunuhan bayi. Ancaman pembunuhan bayi itu 7 tahun penjara. Meskipun bayinya hanya selamat, tapi pasal pidananya tuh ancamannya 7 tahun penjara. Nggak mungkin lah dia padahal itu ibunya. Karena dia kan tuduhannya membunuh bayi sendiri. Padahal kan dia nggak punya niat membunuh, dia panik gitu. Akhirnya kami bela dia. Akhirnya dia dapat hukuman kalau nggak salah 14 bulan potong tahanan. Jadi sekitar 10 bulan dia sudah keluar tahanan. Nah yang seru adalah kemudian cerita bayinya lain lagi. Bayinya tuh akhirnya diadopsi oleh suami istri, yang suami itu bekerja di apron bandara, yang menikah 8 tahun nggak punya anak. Jadi diurus gitu, terus Bu Vivi saya mau adopsi anak ini. Oke, anaknya tuh cantik sekali. Jadi dia orang Nepal ya. Jadi kayak dia rasnya tuh kayak Kaukasia gitu ya, orang-orang Asia Tengah yang kayak orang-orang Kirgistan, kayak orang begitu, cantik bayi itu. Itu tahun 2001. Berarti sekarang dia sudah umur 20 tahun anak itu. Kalau dia masih dirawat ya, dia masih hidup, masih dirawat. Kalau ayah ibunya mudah-mudahan nonton video ini, salam ya, mudah-mudahan anak itu membahagiakan kalian. Tapi anak itu juga menjadi bagian dari kisah hidup saya ya, karena saya lalu mendampingi ibunya di pengadilan berbulan-bulan. Yang seru adalah suami si perempuan itu mendukung istrinya. Dia tidak menghujat, memarahi. Dia ikut kami bersama mengikuti sidang-sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Dia datang dari Cianjur hari sebelumnya, nginap di shelter kantor kami, kemudian ikut kami ke sana dan mengikuti seluruh sidang. Dia punya 2 anak dan merawatnya. Sesudah si istri selesai di hukuman, dia kembali dengan keluarganya. Saya tanya, kenapa kamu masih mendampingi istrimu? Jawabannya keren. Dia bilang, dia pergi karena ingin memperbaiki kehidupan kami sekeluarga. Yang terjadi padanya itu bukan salah dia. Itu musibah yang sudah jadi takdir kami. Jadi untuk apa saya menghukum istri saya? Dia istri saya dan saya mau dia kembali ke keluarga ini. Saya tuh terharu sekali melihat cinta yang begitu indah ya pada keluarga miskin, nggak punya rumah, sederhana, yang mengalami itu semua. Jadi buat saya itu luar biasa. Saya ingat sampai hari ini, kasus 20 tahun yang lalu. Dan seharusnya cerita-cerita yang penuh dengan cinta itu long life sampai sekarang ya Bu ya. Justru bukan cerita-cerita yang menyedihkan yang ada. Ya kita akan selalu ketemu kisah-kisah begitu ya, yang mengharukan di tengah kengerian hidup, di tengah penderitaan banyak perempuan yang mengalami kekerasan atau ketidakadilan. Selalu ada cerita-cerita begitu yang saya pikir perlu untuk terus diingat, disebarkan supaya kita selalu punya optimisme mengurusi yang sedih-sedih, tapi selalu optimis bahwa selalu ada pelangi sesudah badai kan? Betul sekali, selalu ada pelangi sesudah badai. Optimisme apakah Ibu Vivi dapatkan juga dari seorang sosok Munir Ibu waktu itu bekerja di LBH? Iya, Munir itu dia bilang begini sederhana.
ketika orang tanya, kamu nggak takut nih resikonya? Kamu apa yang kamu lakukan? Kamu bisa mati loh. Di Batu sendiri mendirikan sekolah perempuan, betul Ibu? Iya. Seperti apa ceritanya itu, Bu? Jadi gini ya, waktu saya pindah ke Batu, saya lihat statistik kota Batu. Kan saya juga nggak kenal kota ini ya. Saya ingat Munir selalu bilang begini, atau pernah bilang gini, resikonya orang hidup apa sih? Apa yang akan terjadi pada orang hidup di ujung hari? Apa menurutmu? Meninggal. Mati. Semua orang akan mati. Betul. Anyway, we died anyway. Lu suka nggak suka, lu akan mati. Betul. Lu tidur, lu bangun, lu sekolah, lu akan mati. Jadi lakukanlah sesuatu sebelum kamu mati. Kita nggak ngapa-ngapain juga kita mati kok. Jadi kenapa kita harus takut berjuang karena takut mati? Lebih baik mati karena perjuangan, kan diingat orang, daripada mati tidur-tiduran rumah juga bakal mati kok. Wow. Jadi apa yang ditakutkan? Nggak ada. Kalau kita berjuang, resiko akhir kita adalah mati. Nggak berjuang juga kita mati anyway. Jadi ngapain? Takut? Nggak usah takut. Mungkin lebih berharga kita mati karena berjuang, karena nanti anak-anak kita dapat cerita, pian ibumu ngene, pian mbahmu ngene, Kenangan baik pian ya, mbah ada buyutmu gitu. Saya mau wariskan itu saja buat anak-anak saya. Gitu. Jadi mari lakukan sesuatu supaya anak cucu saya punya cerita yang baik, karena dia dilahirkan atau di keturunan dia adalah seorang pejuang daripada pecundang kan. Luar biasa. Itu yang selalu nilai-nilai yang diberikan dari tokoh Munir hingga akhir hayatnya ya Bu ya, optimisme, apalah kemudian perjuangan tanpa adanya kebermanfaatan bagi orang lain. Bu Vivi di Batu sendiri mendirikan sekolah perempuan, betul Ibu? Iya. Seperti apa ceritanya itu Bu? Jadi gini ya, waktu saya pindah ke Batu, saya lihat statistik kota Batu. Kan saya juga nggak kenal kota ini ya. Nah itu Batu ini tempat yang secara ekonomi makmur. Nggak ada orang susah-susah amat di Batu tuh ya. Alamnya subur. Alamnya subur. Salah satu dulu masih gabung dengan Kabupaten Malang. Ini kecamatan yang paling kaya dari 33, berarti 34 kecamatan di Kabupaten Malang. Nah tapi statistik yang saya lihat itu menyedihkan secara isu edukasi, karena 67-70% populasi itu sekolah hanya 12 tahun. Itu berarti SD. Jadi angka partisipasi sekolah kita di tahun itu, waktu saya baru pindah 2008, itu kecil sekali. Jadi banyak perempuan-perempuan lulus SD lulus SMP kawin. Pokoknya angka nikah tuh rendah-rendah ya, 16, 15, 17 kawin. Pernikahan dini ya. Tapi waktu itu kan undang-undang masih membolehkan ya perempuan 16 tahun kawin. Kalau sekarang kan nggak boleh. Saya pikir ini perempuan-perempuan bisa apa ya untuk mendidik anak-anaknya secara baik ketika pendidikan formalnya rendah sekali. Jadi saya pikir saya perlulah bikin sekolah semacam ini. Jadi saya bikin sekolah non formal itu. Tapi saya nggak punya modal. Maksudnya gini, saya punya gagasan, saya bikin kurikulumnya. Tapi saya nggak punya tempat karena saya tinggal sama mertua. Saya juga nggak punya uang buat gimana sekolah ini mulai. Akhirnya saya ketemu dengan sahabat saya namanya Siti Yulaika dan Ibu Dina. Nah Ibu Dina, saya ceritain gagasan ini, mereka sepakat kita bikin. Nah, Bu Dina tuh punya rumah yang gede, ada tempat gitu di rumahnya di Sidomulyo, dia boleh dijadikan kelas. Terus kata Yuli, Mbak kalau cuma pengetahuan aja kurang menarik, nanti ibu bosen. Kita kasih
ada keterampilannya memasak kayak apa gitu itu senang. Akhirnya kita gabung itu dan kita mulai sekolah perempuan di Sidomulyo tahun 2013. Untuk teman-teman dari Weekly Talk yang kemudian ingin bergabung dengan sekolah perempuan, Oh boleh ikut aja di Giri Purno tahun ini. Dia cuma 2 jam 1 minggu sekali, 1 bulan 1 minggu sekali. Iya 1 minggu sekali, 1 bulan cuma 2 kali pertemuan kok sampai nanti Desember agendanya. Oke. Luar biasa pengalaman Bu Vivi di mana-mana memperjuangkan hak-hak orang yang kemudian dianggap tertindas. Keliling dunia juga Ibu. Iya dulu waktu saya masih di Jakarta. Udah lama nggak keluar negeri ya. Terakhir saya tahun 2015 kayaknya ke Bangkok, sebuah acaranya UN Women kayaknya di Bangkok. Saya udah pergi ke banyak sekali negara ya, udah puluhan, 30-an negara, hampir semua negara Asia gitu, Timur Tengah, Amerika, Eropa, Asia Timur, banyak lah. Setelah pandemi Bu, semoga pandemi segera berakhir, kita bisa berpergian lagi. Bu Vivi kalau punya kesempatan lagi untuk berkeliling dunia, mau ke negara mana Bu? Saya mau ke Timur Leste. Why? Iya, saya mau lihat seperti apa sih hasilnya negara itu sesudah berbicara di Indonesia. Ini ke arah positif apa negatif Bu kira-kira? Nggak tahu. Ya, saya pengen tahu aja. Ada banyak cerita tentang Timor Leste sekarang dan saya pengen tahu seperti apa kehidupan masyarakat Timor Leste, seperti apa perjuangan perempuan di sana, di negara yang baru merdeka 99 ya, berarti 10 tahun lebih 2009 sudah 20 tahun ya dia merdeka, 22 tahun hampir. Dan penasaran seperti apa saat ini. Luar biasa Bu Vivi. Di Kota Batu selain sekolah perempuan juga sibuk di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu berarti masuk di pemerintahan Kota Batu Bu? Ya, itu layanan negara yang ada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, jadi DP3AP2KB, singkatnya Dinas Pemberdayaan lah gitu. Itu jadi layanan yang disediakan pemerintah Kota Batu untuk menolong perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi tim kami ada 7, ketuanya Ibu Desi Pangalila, saya adalah konsultan hukum, ada lagi konsultan psikologinya, ada juga tim dari kecamatan ya, maksudnya wakil dari kecamatan untuk mengcover 3 kecamatan di Batu. Ya, kami sudah bekerja sekitar 2008 sampai sekarang ya, udah sekitar mau 4 tahun dan menangani cukup banyak kasus-kasus. Yang lagi banyak sekarang ini kasus kekerasan seksual sama anak-anak ya. So sad, ada banyak sekali kasus kekerasan seksual yang dilaporkan aja banyak, apalagi dilaporkan ya pasti lebih banyak lagi. Fenomena gunung es ya, yang terlihat lebih mungkin sedikit. Ada yang lebih banyak ya, dari jadi itu. Saya kira perlu dilakukan usaha pencegahan yang maksimal supaya kasus-kasusnya berkurang, karena kalau tanpa pencegahan upaya penyelesaian masalah itu tidak akan habis-habisnya. Kasus akan ada lagi. Nah, anak-anak harus diajarkan untuk menjaga diri sendiri. Kita tidak boleh tabu membicarakan tentang seksualitas, untuk mengajarkan anak menjaga organ-organ tubuhnya yang berbahaya, menyampaikan kepada orang tua jika ada sentuhan-sentuhan yang salah dan seterusnya. Orang tua juga harus mengajarkan itu dan membangun sistem deteksi dini kekerasan terhadap anak di lingkungan masing-masing, karena pelaku kekerasan terhadap anak itu pasti orang terdekat ya. Jadi tanpa deteksi dini masing-masing di lingkungan, korban akan ada terus gitu. Nah, masalahnya sensitivitas mengenai bahaya pelecehan seksual terhadap anak itu tidak disadari banyak orang, termasuk orang tua para korban misalnya yang kami tangani. Acuh gitu. Iya, karena nganggapnya kan ini lukanya kan nggak kelihatan, luka psikologis kan nggak kelihatan. Betul. Anaknya masih main, masih jalan-jalan, masih lari-lari, masih makan banyak gitu loh. Apa masalahnya? Padahal anak-anak yang ini harus disembuhkan, harus diterapi secara psikologis karena bisa berbahaya di masa depan. Riset menunjukkan bahwa pelaku sodomi adalah korban sodomi. Pelaku sodomi adalah korban sodomi dulunya. Jadi kalau korban-korban ada dan diabaikan, tidak ditangani, orang tuanya abai, acuh mungkin atau malu ya karena takut dihujat secara sosial,
itu kan makin berbahaya. Jadi Lingkaran setan. iya, jadi terus harus ada tetap edukasi bahwa kalau anak-anak mengalami salah perlakuan yang berkaitan dengan seksualitas mereka, semua orang harus bertanggung jawab, semua orang harus mengambil peran. Tokoh agama, tokoh lingkungan, RT, RW, masyarakat, ini nggak boleh disembunyikan, dia nggak boleh dirudung secara sosial, maksudnya apaan sih kamu korban ya gini, itu nggak boleh begitu. Harus dianggap nggak boleh dibully, harus dianggap sebagai masalah kita bersama. Jadi ada dua hal yang dilakukan simultan, menghukum pelaku dan melindungi korban, memulihkan dan memulihkan korban. Tanpa itu ini korban akan punya masalah besar di kemudian hari, dan itu akan jadi masalah sosial pada akhirnya ya. Jadi itu yang harus disadari. Sekolah-sekolah harus punya SOP. Saya ingin di sekolah di Batu ini formal maupun non formal. Non formal tuh kayak TPQ kayak gitu-gitu ya, sekolah-sekolah non formal gitu. Itu punya SOP pencegahan. Jadi anak-anak ketika masuk sekolah diberitahu tentang apa itu kekerasan seksual, bagaimana itu terjadi, siapa yang paling dirugikan, bagaimana mencegahnya. Dan itu hampir tidak ada sepertinya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nah, harus ada SOP pencegahan dan SOP penanganan. Pencegahan itu begini, penanganan itu begini kalau terjadi kasus gimana nyelesainnya. Ada banyak sekolah yang ditutupi, nggak tahu harus kemana. Malu kalau kasusnya itu terbuka, nanti dianggap sekolahnya tidak baik, takut anak-anak lain tidak mau mendaftar ke situ, gitu-gitu. Nah, ini yang harus dibongkar ya bersama, dan perlu kerjasama banyak pihak, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, karena banyak sekolah di bawah Kementerian Agama ya, sekolah-sekolah agama itu, dan banyak sekali gitu ya. Kita lagi punya kasus sebuah sekolah berasrama terjadi kekerasan seksual. Dan itu juga Ibu Vivi dampingi. Ya, kami sedang dampingi korban-korbannya untuk menyelesaikan itu, dan juga tidak mudah ya. Tapi ya keadilan harus terus diperjuangkan. Betul. Semoga lingkaran setan itu segera putus ya Bu ya. Dengan pola asuh yang baik, payung hukum yang baik, SOP yang jelas. Bu Vivi, penelitian yang kemudian Elfrina baca, ada yang namanya istilah Queen Bee Syndrome. 58% perempuan mengalami perundungan di kantor Ibu. Dan sayangnya 90% dari mereka yang dijadikan korban adalah perempuan. Bu Vivi sebagai seorang perempuan yang memiliki segudang prestasi, adakah pengalaman diremehkan Ibu? Ada. Yang sederhana sampai yang paling berat ya. Yang paling sederhana dulu Bu. Yang paling sederhana adalah perempuan. Kalau di mobil ya, misalnya kalau kendaraan umum gitu ya. Kalau di tempat kerja tidak banyak, karena kan lingkungan kerja saya lingkungan kerja yang aktivis perempuan. Tapi saya juga pernah dicecar oleh aktivis laki-laki, human rights defender, pernah. Itu tahun 20 tahun yang lalu. Ngeri sih. Dan buat saya itu juga pengalaman yang traumatik, karena saya pikir I'm clever enough untuk tidak jadi korban ya. Tapi saya jadi korban. Jadi buat saya ini bukan soal kamu cukup pintar, kamu adalah human rights defender, tapi karena kamu perempuan. Semua perempuan pada strata apapun, pada aktivitas apapun, pendidikan apapun, dia bisa jadi korban. Jadi tidak ada jaminan. Perempuan jadi korban kekerasan itu melampaui status apa saja. Satu-satunya alasan kenapa kamu menjadi korban adalah karena kamu punya vagina. Baik, Bu Vivi, perempuan yang ideal di mata Bu Vivi seperti apa? Perempuan ideal buat saya adalah semua perempuan yang menolak disubordinasi, yang menolak dimarginalisasi, yang menolak mengalami kekerasan, yang berjuang untuk membebaskan diri dari ketidakadilan karena beban ganda. Perempuan ideal adalah semua perempuan yang berjuang untuk membebaskan diri menjadi perempuan merdeka. Jadi harus berani, harus merubah hidupnya sendiri, tidak tunduk pada semua ketidakadilan. Baik ketidakadilan untuk manusia maupun ketidakadilan terhadap alam raya, karena kita juga harus menjaga alam. Kalau alam ini rusak, maka kita nggak bisa hidup. Kalau nggak ada pohon, nggak ada sungai, bagaimana kita hidup? Jadi semua orang harus berjuang untuk keadilan alam, selain keadilan untuk manusia. Jadi manusia itu harus hidup bersama alam yang asli, alam yang terjaga, alam yang kita wariskan kepada
anak cucu. Jadi segala eksploitasi terhadap sumber daya alam kita harus lawan atas nama apapun. Atas nama apapun. Stigma Atas negatif termasuk ngapain atas pendidikan nama tinggi? pembangunan. Nggak Seperti bisa. apa itu Bu Vivi? Atas nama pembangunan. Ya kan banyak banget lingkungan dirusak atas nama pembangunan. Oke. Gitu. Ya nggak boleh atas nama apapun atas nama pembangunan. Pembangunan kan harusnya mensejahterakan manusia, bukan membuat manusia menjadi rusak atau manusia menjadi korban dari alam yang rusak. Nggak boleh. Bu, di Indonesia tidak banyak lawyer yang seperti Anda yang kemudian memperjuangkan hak-hak rakyat. Banyak lawyer yang kemudian profit oriented, ketika alam dirusak, kemudian mereka membela perusak alam ini. What do you think, Bu Vivi? Ya hidup kan pilihan-pilihan. Kamu mau memilih yang mana? Semua pilihan akan ada konsekuensinya dan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kalau kamu adalah manusia yang percaya agama. So you choose this way. Iya. Bu Vivi, terakhir, ada pesan dari Bu Vivi untuk perempuan-perempuan Indonesia? Jangan mau tunduk sama sistem yang membelenggu dirimu. Jangan mau tunduk dengan ketidakadilan atas nama apapun, lawan saja. Karena manusia diciptakan untuk merasakan ketidakadilan di dunia, merasakan keadilan di dunia. Jadi ketika kamu merasa diperlakukan tidak adil, bicaralah, lawanlah. Jangan pernah diam, karena keadilan tidak pernah terberi oleh hidup. Keadilan hanya bisa diperoleh dengan perjuangan. Bicaralah, lawanlah, dan harus berani. Terima kasih banyak Ibu Vivi sudah menyempatkan waktunya di Weekly Talk hari ini. Terima kasih banyak sudah mau untuk sharing bersama dengan teman-teman dari Weekly Talk. Dan kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada Kaliwato Group yang telah memberikan ruang alamnya untuk kita nikmati bersama hari ini. Kita ngobrol-ngobrol di Kaliwato. Dan pemirsa Weekly Talk, perempuan yang kuat adalah perempuan yang menguatkan. Bukanlah perempuan yang paling cerdas atau perempuan yang paling jago sikut kanan, sikut kiri antar perempuan yang lain. Saya Pak Elvina pamit undur diri. Weekly Talk, see you next week.